Shalom ibu-ibu dan saudara-saudara terkasih di PWKI Immanuel Wonosobo. Salam damai untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan PWK Immanuel Wonosobo edisi April 2026. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan ibu-ibu semua, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat, kasih dan penyertaan Tuhan dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan, pada saat yang indah ini, kami bersama segenap wanita Kristiani Immanuel Wonosobo hendak mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan berfirman bagi setiap kami. Tuhan memampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan Tuhan mampukan beri kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga apa yang kami sampaikan biarlah hanya seturut dalam kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini akan kita baca secara bersama-sama dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini saya beri tema bangkit dan bersaksi. Paskah bukan sekedar perayaan, tetapi Paskah adalah perjumpaan yang mengubah arah hidup. Dalam bacaan kita hari ini Matius 28 ayat 1 sampai 10 menghadirkan sebuah realitas yang radikal. Allah memilih perempuan, Maria Magdalena dan Maria yang lain sebagai saksi pertamanya. Saksi pertama kebangkitan Yesus. Dalam konteks budaya Yahudi pada abad pertama, kesaksian perempuan tidak dianggap kuat
secara hukum. Namun, justru melalui mereka Allah menyatakan kabar terbesar dalam sejarah keselamatan. Lalu, siapa sih kedua wanita ini? Iya, Maria Magdalena ada di dalam Injil itu disebut sebagai pengikut Yesus yang setia. Maria Magdalena, dia adalah perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini tertulis dalam Lukas 8 ayat yang kedua. Lalu Maria Magdalena adalah ia yang menemani Yesus hingga penyaliban dan hadir juga di kubur yang kosong pada pagi Paskah. Hal ini tertulis dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tokoh seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain menjadi pembawa Injil pertama, sebuah pembalikan nilai yang menegaskan bahwa kerajaan Allah yang dipakai bukanlah yang dianggap utama oleh dunia, yang dianggap penting oleh dunia, tetapi Ia yang setia, Ia yang mengasihi, dan Ia yang terbuka. Saudara-saudara dan ibu-ibu yang saya kasihi, dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 tadi sudah kita baca bersama-sama. Di sana dalam ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, di sana tertulis, sebelum fajar menyingsing, Maria dan Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Perempuan-perempuan itu datang dengan kesedihan dan kesetiaannya. Namun Allah berkehendak lain. Allah melalui malaikatnya bertindak, batunya terguling. Kuburnya kosong, kuasa kebangkitan dinyatakan. Ini berarti bahwa kebangkitan bukan hasil kekuatan manusia, tetapi karya Allah. Malaikat berkenan menjumpai Maria dan Magdalena, itu berarti apa? Tuhan tidak menunggu kita untuk sempurna, tetapi Tuhan berkenan menjumpai kita dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kita. Lalu dalam Matius 28 ayat ke-5 dan ke-6 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, malaikat berkata, "Jangan takut, Ia telah bangkit." Lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-7, lalu datanglah perintah, "Pergilah dan katakanlah Ia telah bangkit." Maknanya bagi kita semua yaitu apa? Dari ketakutan menuju panggilan Tuhan. Seperti Maria Magdalena, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dalam kehidupan nyata kita keseharian. Sedangkan ayatnya ke-8, firman Tuhan, mereka pergi dari kubur dan takut dan sukacita yang besar. Ini dua hal yang berbeda, takut dan sukacita yang besar. Ini berarti apa? Iman itu tidak menghapus rasa takut, tetapi iman memberikan keberanian untuk tetap melangkah. Sedangkan ayatnya ke-8, perempuan-perempuan itu bertemu dengan Yesus dan Yesus menyapa, "Salam bagimu." Dilanjutkan ayat yang ke-10, Yesus berkata, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Ini mengandung makna bagi kita semua. Yesus tidak hanya menyapa, tetapi Yesus kembali mengutus para muridnya. Nah, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius 28 ayat 1 sampai 10 ini, dari kisah kebangkitan Yesus melalui Maria dan Magdalena, kita dapat belajar bahwa dengan kebangkitannya kita dipanggil untuk bersaksi. Mari hidup kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Baik itu dalam keluarga kita. Kita
selaku orang tua, selaku ibu, nenek, kakak, atau selaku kita sebagai adik, mari menghidupi kasih, memberikan pengampunan. Kita berlaku sabar dan menjadi teladan iman bagi anak, cucu, dan adik serta kakak-kakak kita. Yang kedua, panggilan bagi kita, kesaksian bagi kita dalam era digital ini apa? Mari membagikan hal yang membangun. Mari membagikan hal yang baik. Kita menolak budaya iri, menolak budaya perbandingan, membanding-bandingkan. Atau mari kita juga menggunakan teknologi, media sosial kita sebagai ruang kesaksian iman di mana kita bisa mewartakan Kristus. Biarlah hidup kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kaitannya dengan alam ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayatnya 15 tertulis, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini berarti apa? Kita juga dipanggil bahwa manusia itu diciptakan bukan hanya untuk menikmati alam, melainkan juga punya tanggung jawab aktif untuk mengusahakan dan memelihara alam lingkungan sekitar kita. Alam atau bumi kita ini adalah karya ciptaan Tuhan, tempat kehidupan berlangsung. Dalam budaya Indonesia, bumi sering disebut sebagai ibu pertiwi, yakni gambaran di mana tentang tanah yang memberi kehidupan, tanah yang menyediakan kebutuhan bagi seorang ibu yang memberi, seorang ibu yang merawat dan menjaga kehidupan, dan seorang ibu yang bisa terluka ketika tidak dijaga. Ini sebagai gambaran ketika lingkungan kita, alam kita sedang tercemar, penuh sampah, terjadi banjir, longsor, maka ibu pertiwi kita juga sedang berduka. Dari data yang saya dapat, bahwa sumber sampah terbesar di Indonesia itu berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 60,44%. Sangat besar ya. Ya. Dari 60 sampai 44% ini, kalau kita dasarkan jenis sampahnya di urutan pertama yaitu sampah sisa makanan sebesar 39,67%. Dan jenis sampah kedua itu yaitu sampah plastik sebesar 19,15%. Maka di sini peran perempuan untuk memenuhi panggilan ekologis, untuk merawat ibu pertiwi, merawat lingkungan di sekitar kita, yaitu berawal dari rumah kita masing-masing, berawal dari dapur kita sebagai langkah nyatanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, seperti data tadi, sampah terbesar adalah sampah sisa makanan. Mari kita mengolah sampah sisa makanan menjadi kompos. Bisa dengan kita membuat biopori, bisa dengan ekoenzim, atau dengan cara yang lain. Kita sekarang bisa googling, cari di internet, di YouTube, tutorial untuk mengelola sampah di sana. Kita bisa belajar banyak. Yang kedua, di urutan kedua adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan cara apa? Membawa botol minum sendiri. Dengan cara kalau ketika kita belanja membawa kantong atau tas belanja dari rumah. Lalu kita juga dari rumah kita bisa belajar apa? Memilah sampah
sampah organik dan non-organik. Begitu juga kita bisa mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang. Mungkin bagi kita hal ini terasa terlihat kecil, terasa sederhana, tetapi jika hal ini, komitmen ini kita lakukan secara bersama-sama akan berdampak besar. Tanpa sadar, kita sedang menjaga ciptaan Tuhan, melindungi kesehatan keluarga kita, dan mewariskan bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita. Tuhan memampukan kita menjadi saksi kebangkitannya dalam karya nyata di hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan bagi kami semua bahwa kebangkitan-Mu itu menyelamatkan kami. Kami dipanggil untuk bersaksi dalam tingkah laku, dalam karya nyata kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, kami bersaksi dalam keluarga kami bersaksi dalam kami bermedia sosial, kami bersaksi dalam kami pelayanan kami, pekerjaan kami bersaksi dengan merawat lingkungan sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Mampukan kami pribadi-pribadi yang mempunyai sikap etis untuk kami bertanggung jawab akan ekologis. Mampukan kami untuk saling menyayangi, mengampuni, dan bergandeng tangan, serta kami meneladankan iman kami kepada anak-anak kami dan orang-orang yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk PWK Immanuel Wonosobo. Mari Tuhan yang memberkati setiap kami pengurus yang ada di dalamnya. Mampukan kami setiap anggota, setiap apa yang sudah dirancangkan dalam program kerja kami, biarlah apa yang kami rancangkan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya, hari lepas hari, hanya dalam tuntunan, terang, kasih, dan penyertaan Tuhan. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami, banyak sekali kehidupan kami yang kurang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan ampunkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami rayakan kebangkitannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.